Subradi Informasi dan Inspirasi Nusantara, saudara, kalau biasanya campur sari ya, Nusantara Berkepribadian, ini saya hanya menghadirkan lagu-lagu saja. Tapi karena khusus, Kamisnya edisi Kamis Manis, karena ditemani dengan sosok yang manis sekali ini ya. Sudah bersama saya di Super Radio. Selamat siang Ibu Risma. Selamat siang, Mbak. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan semanggi atau belum? Belum, saya puasa hari ini. Oh, siap-siap. Ini Bu Tri Risma hari ini saudara Super Radio yang sudah sibuk sekali sepertinya ya. Dulu juga sebagai mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Kota Surabaya, pernah menjadi Kepala Bapeko juga ya Bu ya. Betul. Mantan Wali Kota Surabaya 2 periode, mantan Menteri Sosial, dan sekarang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Wah, sibuk sekali nih. Terima kasih Bu Risma sudah menyempatkan hadir di Super Radio. Sama-sama, Mbak. Senang berada di sini dengerin Siap. lagu-lagu ini. Lagu campur sari ya, Lagu Bu, campur ya? sari. Jadi nostalgia lagi ya Bu Jadi ya? ayem. Tapi ayamnya yang bikin tentrem ya Bu ya, Yeah. bukan bikin ngantuk ya. Oke, terima kasih Bu Risma sudah hadir juga, dan khusus edisi Karena Sekarang Nusantara Berkepribadian Bu. Jadi gimana kalau kita bincang-bincang soal budaya? Boleh, silakan. Siap, temanya sekarang adalah budayaku sayang, jangan sampai hilang. Karena memang banyak sekali saudara kalau kita bicara soal budaya ya, kekayaan Indonesia ini luar biasa banyak. Di Jawa Timur saja ada banyak, tapi untuk sekarang juga sepertinya sudah mulai hilang. Tapi upaya pelestarian juga akan terus dilakukan. Tapi sayangnya tadi saya sudah bilang juga saudara Super Radio kalau budaya Indonesia ini sudah ada ternyata hampir punah Bu. Total ada 10 budaya yang hampir punah, dan di Jawa Timur ini ada 2 Bu yang hampir punah, yaitu Reok Ponorogo dan Wayang Kulit. Nah, kalau dari pandangan jenengan sendiri seperti apa, Bu? Enggak, reok itu enggak punah. Jadi waktu saya awal jadi wali kota, itu saya mau tampilkan reok di tamu-tamu saya di luar negeri. Itu hanya 5 grup. Tapi sekarang sudah lebih dari 80. Baik. Jadi bukan punah. Bahkan saya Menteri Sosial pun saat saya menerima tamu dari luar negeri, reok saya ajak untuk tampil gitu. Jadi menurut saya nggak punah. Tinggal bagaimana memaintainnya sekarang ini menjadi bukan yang sifatnya itu sifatnya diangkat bahwa ini punya nilai, bukan hanya sekedar oh ya dia tampil kalau ada acara apa, bukan, tapi itu punya nilai. Jadi budaya itu sebetulnya kalau kita memanagenya bagus, mempackagingnya bagus, maka dia akan mempunyai nilai tambah. Bukan hanya kelestariannya saja, tapi juga ekonominya akan bergerak dengan pengelolaan budaya tadi, seperti itu. Baik, kalau saya minta Ibu satu ini ya, kalau saya tanyakan tentang budaya, kira-kira pandangan pertama Ibu apa? Budaya itu ada budaya benda, ada budaya tak benda. Jadi kalau budaya benda itu ya misalkan peninggalan-peninggalan leluhur kita seperti candi, kemudian kerajaan-kerajaan begitu. Tapi ada budaya tak benda yang seperti makanan, kemudian kesenian, itu budaya tak benda yang sebetulnya itu sangat kaya sekali di Jawa Timur gitu. Hanya memang tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia harus dikaitkan dengan bagaimana masyarakat ini bisa bergerak menyambut. Contohnya misalkan saat ada acara itu bagaimana kita harus disiplin supaya saat ada show atau ada pentas dari misalkan reok aja, reok itu kita tertib begitu. Kemudian yang kedua, masyarakatnya bisa tersenyum. Kemudian kebersihan dari tempat-tempat penginapan, kemudian kebersihan dari tempat warung-warung atau restoran itu bisa dijual begitu.
Kalau itu kita manage dengan betul, maka itu akan menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu. Betul, kembali lagi ke resik-resik Jawa Timur ya Bu ya. Karena kebersihan juga menjadi salah satu budaya saudara yang memang harus kita lestarikan juga. Tadi Ibu sempat menyinggung soal ekonomi Bu. Kebetulan beberapa waktu lalu juga kami sempat berkesempatan begitu untuk mewawancarai salah satu yang fokus di Ludruk, kesenian Ludruk Arborio, dan mengakui juga Bu kalau memang Ludruk ini semakin kesini pelestariannya semakin berkurang, semakin sedikit juga anak-anak muda ini yang ikut Ludruk Bu. Nah gimana ini Bu kelanjutannya untuk Ya sebetulnya kayak banyak stand up komedi gitu, itu sebenarnya akarnya dari Ludruk gitu. Iya. Cuman karena memang yang kena untuk menarik anak muda itu mereka memang harus ada penyesuaian yang dikaitkan dengan kekinian, dengan supaya anak-anak muda menjadi tertarik gitu. Saat saya menjadi wali kota Surabaya, saat itu saya berikan, jadi kita bayar lah Ludruk itu, nah sehingga penonton nggak perlu bayar. Tapi itu pun tidak menarik. Tapi begitu itu kita pisah, misalkan saya pernah satu panggung dengan Cak Kartolo misalkan dengan istrinya, itu bagus animo dari itu. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang suka yaitu tadi stand up komedi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang harus kita sepanjang pakem dari Ludruk itu tidak hilang, bahwa pakem budaya itu ya, misalkan penampilan pertama itu ada remo, mungkin remonya bisa juga di di attract gitu dengan cara seperti apa, misalkan ya penarinya ya kalau bisa saya misalkan aku bisa nari loh Mbak ya, misalkan dulu aku penari Jawa sama penari Bali, SMA saya nari Bali itu. Serba bisa ini Bu ya. Ya, jadi artinya apa? Misalkan di attract gitu atau ngajak artis gitu kan. Maka mungkin banyak juga yang akan menjadi anak-anak muda menjadi tertarik gitu. Tapi memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa seperti itu. Siap. Ada juga keluhan terkait ini Bu, terkait dengan ekonomi, karena banyak juga seniman-seniman, mungkin Ibu juga pasti lebih banyak ya mendapatkan aspirasi terkait seniman ini yang merasakan dirinya saat menjadi seniman kurang terjamin begitu untuk ekonominya. Kalau Bu Risma sendiri nanti di Jawa Timur akan melakukan apa terkait ini Bu? Jadi dulu kalau saya di Surabaya itu tadi saya kasih waktu untuk pentas, mereka pemerintah bayar, sehingga penonton nggak perlu bayar kalau mau lihat gitu. Nah, privilege ini yang memang tidak bisa, bahkan saya memberikan, ada sekolah SMK saat itu, itu jurusan yang peminatnya tuh sedikit sekali, dalang misalkan, kemudian karawitan, itu saya kasih uang saku, bahkan anak-anak yang bukan hanya bayar gratis, tapi anak-anak dan guru saya berikan insentif khusus untuk supaya anak-anak ini tertarik untuk sekolah di situ gitu. Jadi bisa ruang-ruang itu dibuka. Bu Risma sendiri, mimpi besarnya untuk budaya Jawa Timur seperti apa Bu? Saya punya mimpi suatu saat budaya Jawa Timur itu akan menjadi ikon pariwisata untuk Jawa Timur. Jadi kita punya kekayaan yang luar biasa, seperti Banyuwangi punya gandrung Banyuwangi, Ponorogo punya reog. Nah itu kalau kita kemas, dan banyak lagi itu, kalau itu kita kemas dengan cara profesional, orang tamu-tamu saya loh dari luar negeri seneng kalau lihat reog. Bahkan mereka kemarin sempat waktu saya jadi menteri, saya ketemu dengan mereka tidak lupa sama Surabaya karena tampilan keseniannya yang kita buat profesional. Jadi artinya nanti para artis Ludruk jangan kalau ini bukan ngilangi pakemnya kita pegang. Contohnya saat saya ada show tentang tarian-tarian tradisional, itu saya minta ada dosen dari UNESA untuk bantu membuat medley begitu, sehingga kayak show gitu.
kayak show, kemudian pakaiannya kita atur bagaimana pakaian itu bisa menarik penonton seperti itu. Itu harus diperhatikan. Setelah itu lighting dan sebagainya. Kalau itu kita buat profesional, saya yakin itu akan tumbuh lagi gitu. Makanya kalau itu kita bisa mapping, jadi misalkan bulan ini itu di kawasan mana, di kawasan Ijen atau Bromo ada show tentang kesenian apa begitu. Nanti mana lagi gitu kita bawa ke sana, pasti turis-turis luar akan menjadi tertarik. Karena saya yakin nilai jualnya sangat tinggi itu. Saya udah banyak keliling dunia. Ya. Jadi saya tahu persis mereka merindukan hal-hal seperti itu di luar sana. Seperti itu. Baik, kembali ke kesempatan dan peluang Bu ya, harus memanfaatkan dua itu Bu ya. Dan juga dukungan dari pemerintah pastinya. Dan kalau bicara soal tadi ada kesenian, reok, ludruk begitu Bu ya, ada tari-tarian juga. Yang nggak kalah kaya dari Jawa Timur adalah soal sejarahnya Ibu. Mungkin Bu Risma juga sudah jalan-jalan Bu ya ke beberapa situs sejarah, kerajaan ada Majapahit, kemudian juga ada di Kediri juga kerajaan Doho dan berbagai macam. Sekarang juga sudah mulai dibuka lagi Ibu. Nah, kalau menurut Ibu untuk realita di sana seperti apa dan apakah apa yang harus dikembangkan terkait itu juga? Ya, ini bukan sekedar sekali lagi kalau memang mau dikembangkan. Ini bukan sekedar kata benda. Cerita-cerita itu, cerita tentang kerajaan itu berdiri dan kemudian seperti apa, itu akan jauh menjadi lebih penting untuk men-attract, untuk menarik orang datang. Itu jauh lebih penting dibandingkan bentuk benda itu sendiri gitu. Jadi misalkan contohnya, saat saya membuat pameran lukisan itu saya berikan ada kayak biografinya si pelukis itu, di mana dia melukis dengan kaki, dia disable, dia melukis dengan kaki. Itu jauh banyak peminatnya dibandingkan lukisan yang hanya ada judulnya saja. Bahkan sekarang banyak produk-produk itu menceritakan bagaimana, misalkan jenang, itu juga budaya Mbak. Jadi budaya tak benda tadi saya katakan termasuk makanan. Jenang di Jawa Timur kan macam-macam jenang. Kalau itu ada cerita bagaimana cara membuat jenang, maka orang akan tertarik terhadap cerita itu. Juga menjual apa yang kita miliki dengan menceritakan apa yang terjadi, itu jauh lebih penting. Jadi misalkan sejarah Mojopahit, bahwa Mojopahit itu pernah dulunya menaklukkan ini, buktinya apa ini, kemudian dulu kenapa ini, itu wilayahnya mana saja, itu jauh orang akan menjadi lebih tertarik, terutama orang-orang luar. Kalau kita kan belajar sejarah memang. Ya. Kalau begitu apakah mungkin Bu, kalau misalkan tadi Bu Risma bilang kita menjual nilainya, menjual ceritanya, apakah mungkin juga kalau misalkan di Jawa Timur nanti diterapkan semua mungkin ekonomi dan cerita-cerita rakyat? Karena di Surabaya sendiri itu ternyata ada kurang lebih 100 lebih Bu, ada punden dan yang babat ala Surabaya istilahnya. Semua mungkin, cuman kan kita harus tahu ada yang memang bisa diangkat tingkat dunia, ada yang kita hanya untuk cerita sejarah. Nah, kita bisa pilih itu karena nggak mungkin semuanya bisa kemudian level, karena yang saya pikirkan saat ini saya membawa kesenian itu di tingkat dunia gitu. Karena saya sudah bisa buktikan, bukan hanya saya sekali saat saya jadi wali kota, hampir tiap tahun saya menerima tamu ribuan dari luar negeri gitu. Dan itu bisa gitu. Artinya sebetulnya itu bisa dilakukan. Mana ada yang level tingkat dunia. Nah, itu yang harus kita geber gitu. Sekarang misalkan ada manajemen, misalkan oh ya ke Banyuwangi nanti lewat situs apa. Nah, itu yang harus kita jual. Alas Purwo indah sekali, betul. Tapi kan nggak ada, orang semua takut katanya ada apa. Kesannya horor ya. Cantik sekali Alas Purwo. Nah, itu bisa juga di satu paket, misalkan saat ke Banyuwangi, lihat Gandrung Banyuwangi,
bisa lihat gunung ini, bisa lihat ini, kemudian mampir di Bromo. Nah itu yang harus kita jual gitu. Kalau dari Bu Risma sendiri Bu, sebagai calon gubernur Jawa Timur, karena budaya ada banyak sekali jenisnya. Untuk Jawa Timur sendiri apa duluan Bu yang menjadi? Nggak bisa ngomong apa duluan. Karena begitu saya nawarkan misalkan Bromo, atau saya nawarkan itu ada sejarah, ada kesenian gandrung Banyuwangi atau sejarah yang lain, apa kesenian yang lain. Saat itu orang butuh tempat tidur, butuh nginep, butuh makan. Jadi nggak bisa, makanya kita jual misalkan makan tradisional. Kalau kamu nanti ke sini, kamu akan dapat makanan tradisional seperti ini, yang rasanya seperti ini. Dan rasa itu pun harus ada kayak semacam apa namanya, yang mengecek ini bener nggak rasanya enak, kemudian bener nggak itu sehat, supaya orang tidak apa namanya, orang ya tidak gitu, ya? Sakit perut, kemudian ya enak rasanya. Orang minta, saya tawarkan tamu-tamu bule-bule saya itu, saya tawarkan ini rawon, saya ngomong sup hitam, black soup gitu, ini enak, saya bilang itu, dan mereka ternyata seneng juga. Nah kayak gitu, jadi nggak bisa kalau kita ngomong tourism itu nggak bisa kita ngomong hanya soal kesenian, oh tari ini pisah-pisah, nggak bisa. Itu adalah satu kesatuan tadi, makanya saya ngomong manajemen gitu. Dan kita masih bicara soal budaya Ibu ya. Seperti tema tadi, budayaku sayang jangan sampai hilang. Tadi sudah bicara juga soal kemajuan budaya dan trik-triknya. Tapi sekarang Ibu, kalau Bu Risma tadi sempat menyinggung budaya itu bukan cuma benda, tapi ada tak benda. Yeah. Karena kita di Jawa, saudara, pasti Anda juga kenal dengan budaya unggah-ungguh ya Ibu ya. Tapi sayangnya kalau semakin kesini, ini juga menjadi miris Ibu, menjadi sedih gitu. Karena banyak sekali kasus bully antara anak-anak. Kemudian ada juga kasus kekerasan antara anak, ini yang sudah mulai banyak. Bahkan beberapa hari lalu juga ada anak yang mengakhiri hidupnya dengan loncat dari gedung yang lumayan tinggi. Ini apakah ada hubungannya Ibu ya dengan budaya yang semakin kesini semakin menghilang? Ya sebetulnya oke, itu budaya unggah-ungguh, tapi yang utama adalah bagaimana kita belajar menghargai perbedaan. Seringkali kita merasa ya saya lebih dibandingkan kamu, ya. Kemudian kita bisa mengolok-olok dia gitu. Nah itu yang harus kita ajarkan gitu. Kemudian kita merasa diri kita paling benar, sehingga kemudian orang lain yang ya apa namanya, mengajukan pendapat itu merasa bahwa aku paling benar gitu. Nah ini kebudayaan kita mencoba menghargai orang lain. Jadi kalau di sila Pancasila itu apa namanya, sila Persatuan Indonesia, iya. Itu yang kita semakin luntur gitu. Betul. Nah karena itu, kenapa? Karena tidak ada orang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau kita menghargai orang lain, maka tidak akan kita berani membuli. Karena apapun, kita ngomong dia jelek, kita ngomong dia apalah, kita mungkin dia tuli atau dia bisu, tapi dia tetap ciptaan Tuhan, sama sejajarnya dengan kita. Kalau kita memahami itu, maka kita akan memahami yang namanya perbedaan. Baik. Saat kita berada di sini, mungkin kita seperti kita ini ada, tapi saat kita berada di tempat lain, mungkin menjadi berbeda. Saat itulah kemudian kita akan tahu bahwa kita punya kekurangan. Baik, berarti kembali ke karakter lagi Bu ya? Iya. Penguatan Jadi, karakter. Iya, jadi jangan pernah merasa diri kita lebih dibandingkan orang lain. Saya selalu ngomong dulu saat saya sering nyapu di jalan, saya ngomong sama tukang sapu saya, Bapak itu belum tentu loh derajatnya di mata Tuhan itu lebih tinggi. Saya lebih tinggi, saya wali kota, Bapak tukang sapu belum tentu loh saya lebih tinggi. Mungkin Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Tuhan tahu semuanya. Mungkin Bapak justru lebih baik di mata Tuhan. Saya katakan begitu sama dia. Jadi
Artinya bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling sempurna, tidak ada. Seperti itu. Baik, kalau begitu Bu, di Surabaya kan sudah ada ini untuk pendidikan karakter. Nanti di Jawa Timur akan dibuat seperti apa Bu? Ya, insya Allah kita akan lakukan bersama-sama. Jadi seperti di Surabaya kita juga untuk anak siswa sahabat sebaya itu, sehingga kalau dia punya masalah dia bisa curhat ke temennya. Kadang sama ibunya kalau curhat dimarahi atau apa, malahan salah terima, seringkali begitu. Pada orang tuanya malah dimarahi, sehingga dia beraninya curhat sama temennya. Nah, teman sebaya ini maka akan bisa membantu, mungkin temennya yang lain bisa konsultasi sama guru ataupun teman lain yang bisa ngasih solusi seperti itu. Kalau itu terjadi, kita semua bisa memandang yang namanya perbedaan. Bahkan katanya di dunia ini tidak ada satupun sidik jari yang sama. Artinya kita memang berbeda. Tapi kalau kita bisa memahami perbedaan itu, maka dunia ini sangat indah. Karena kita bisa saling menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seperti itu. Siap, tidak terasa juga Ibu, ternyata kita sudah 1 jam berbincang-bincang, padahal masih banyak sepertinya yang ingin saya tanyakan. Tapi karena sudah harus pamit. Dan terakhir Bu, pertanyaan terakhir untuk Bu Risma sebagai penutup, apa pesan untuk anak muda terkait dengan pelestarian budaya? Jadi seringkali kita nganggap remeh hal-hal yang seniman itu seolah-olah masa lalu. Sebetulnya dia adalah kekayaan yang luar biasa, yang suatu saat pasti kekayaan itu kalau kita tidak rawat itu akan hilang atau punah, bahkan diambil orang lain. Nah, karena apa? Tadi saya katakan ada kekayaan benda dan ada kekayaan bukan benda. Nah, termasuk budaya itu adalah kekayaan bukan benda. Kalau itu hilang, mungkin orang lain akan ngambil. Kenapa? Karena sebetulnya banyak justru orang-orang di luar sana yang mereka tidak memiliki budaya yang kuat seperti di Indonesia ini. Mereka kemudian mencari untuk budaya-budaya itu, bahkan someday suatu saat itu bahkan mungkin akan menjadi mata pencarian kita. Karena itu kita tidak boleh menganggap sesuatu itu remeh. Hal apapun itu kita mau ngikuti atau enggak, itu adalah pilihan. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh menganggap itu remeh dan itu seolah-olah masa lalu. Saya kemarin juga di radio, saya ngomong kenapa lagu lama-lama diputar. Anak-anak sekarang suka lagu lama. Itu artinya apa? Artinya bahwa dunia ini berputar gitu. Karena sebetulnya kekayaan itu, kekayaan budaya itu kekayaan yang luar biasa, yang bahkan mungkin banyak negara tidak, terutama di Indonesia, banyak negara yang tidak memilikinya. Baik, bisa saya simpulkan berarti Bu, terkait dengan budaya ini adalah kekayaan bangsa, jangan menunggu hilang baru sayang, begitu Bu ya. Terima kasih kembali untuk Bu Risma sudah hadir, ini suatu kehormatan. Dan sebagai penutup Bu, saya ada pantun untuk Bu Risma. Kebukurasi dari rumahnya lewat Kutisari. Terima kasih Bu Risma, sampai jumpa di lain hari.